warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eka Dwi Puspitasari, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dengan NPM 2013021 059. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu sahabat saya yang bernama Arwinda Prasasti, yang dia itu memiliki usaha all shop dan dia juga jualan es, dan itu bisa menginspirasi saya. Ini dia orangnya, yaitu Arwinda Prasasti. Silakan Arwinda Prasasti perkenalkan diri Anda kepada teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arwinda Prasasti, calon dari mahasiswa Sunan Kalijaga. Doain ya guys. Amin, doain ya guys ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan, kita akan mewawancarai Arwinda Prasasti dengan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Ninda, sejak kapan sih Arwin Shop ini berdiri? Sejak 2 tahun lalu, dari kelas 2 SMA. Gila, udah lama banget ya guys ya ternyata. Nah, kita nanya lanjut nih ya. Alasan Winda diriin Arwin Shop ini apa? Ini pertamanya sih kita cuma coba-coba ya, tapi kayak kita tuh kayak di tengah jalan itu kita tuh mikir, oh iya, kalau misalkan jualan ini, kalau kita terus itu bakalan jalan terus. Nah, pertanyaan selanjutnya Ninda, dalam usaha itu kan pasti ada nih susah senangnya. Nah, apa sih susah senangnya Winda dalam jalanin usaha Arwin Shop ini? Ini loh, pasti setiap usaha kan pasti ada susah senangnya. Dan di situ senangnya Winda itu pas banyak customer yang pertama. Yang kedua, mereka tuh ngasih testimoni yang benar-benar buat Winda tuh kayak, oh berarti ini bagus buat dibeli gitu-gitu. Tapi kalau susahnya itu di saat ada komplain, terus pas barang udah datang, kadang itu tuh ada pelanggan yang nggak bisa atau ngaku nggak mau ngambil gitu. Jadi itu tuh kayak banyak alasan banget. Jadi itu tuh stop di modal, dan susahnya lagi itu tuh banyak pesaing yang harganya itu tuh lebih turun, lebih murah dari harga all shop saya gitu. Jadi guys, Winda ini selain jualan all shop, dia juga jualan es tau guys. Nah, kita mau nanya nih ya tentang jualan dia itu gimana, Nina ya. Nah, kamu kan selain jualan all shop itu kamu jualan es. Nah, gimana sih kamu bagi waktu antara jualan all shop sama jualan es? Ini sih kalau jualan es itu kan kayak udah rutinitas, udah kerjaan aku. Jadi kalau cuman all shop itu tuh kayak misalkan tuh kita ada waktu santai tuh, waktu senggang buat kayak ngepost barangnya, kayak ngasih testimoni ke customernya, kayak ngasih arahan ke customer tentang barang-barang. Itu tuh di waktu senggang di saat saya kerja gitu loh. Nah terus kalau masalah nganter barang atau gimana, ya itu saya usahakan pagi banget sebelum saya jualan es. Jualan es itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau kegiatan aku jualan es itu dari mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Lama juga ya guys ya ternyata kerjanya. Nah, itu kamu kan dari sebelum jam 11 itu kamu punya waktu senggang tuh. Nah, Ya. itu waktu senggang itu kamu gunain buat apa sih? Ya kalau Winda ya itu ya cuma bantuin ibu lah buat ini cuci piring, masak kayak gitu. Kalau masih ada waktu senggang lagi ya Winda usahain buat tidur sih. Mantap ya guys ya. Nah, terus kan pasti tuh dalam setiap usaha itu kan pasti ada susah dan senangnya. Nah, bagaimana sih cara Winda menghadapi hal-hal tersebut? Ya Winda sih hadapinnya dengan gimana ya, dibilang enjoy juga enggak, tapi tuh kayak ini aja pasrah aja gitu. Kalau misalkan ada hal yang susah ya udah Winda jalanin aja gitu, Winda ikutin
ikutin alurnya. Nanti kalau misalkan udah di puncaknya susah banget nih, ya Winda sholat, terus Winda doa sih sama Tuhan, ya Minta bantuan gitu ya sama minta bantuan Allah. sama Tuhan tuh gimana caranya biar Tuhan jadi Winda tuh yang kuat gitu, ngadepin masalahnya gitu. Pertanyaan terakhir Ninda, ada nggak sih kamu quotes atau kalimat semangat nih buat teman-teman yang masih bingung nih buat ngelakuin apa gitu? Ada nggak? Ini ya guys, intinya kalau kita mau usaha, kita mau buka peluang buat diri kita biar nanti tuh berguna ke depannya, kita itu harus ingat perjuangan orang tua dari bawah. Kita tuh harus lebih semangat, kayak kita tuh ngeliat ke orang tua kita, oh mereka tuh gini banget ya kerjanya, mereka tuh carinya gini banget ya, susah banget ya. Nah dari situ pasti tuh bakal ada batin, meskipun sekecil apapun di batin kita, pasti kita tuh bakal mikir, oh iya orang tua saya udah kayak gini loh, orang tua saya tuh udah banting tulang banget buat kerja kerasnya, masa iya sih saya bakalan ngecewain nanti ke depannya gitu. Jadi tuh kita tuh harus nekunin suatu usaha buat ke depannya tuh berguna juga buat orang tua kita. Jadi itu nggak sia-sia semua perjuangan orang tua kita buat kita gitu. Wah, keren sekali ya. Harus diingat-ingat ya teman-teman, itu quotesnya dari Arwinda Prasasti. Nah, setelah menonton video wawancara, kita bisa melihat bahwa aktivitas-aktivitas yang Winda lakukan itu ada kaitannya loh dengan Dasa Dharma. Apa aja ya aktivitas Winda yang berkaitan dengan Dasa Dharma? Mari kita tonton video penjelasannya. Seperti yang diketahui, Winda itu memiliki akun Allshop yang bernama Arwin Shop dan juga berjualan es. Dalam sesi wawancara, Winda berkata itu bahwa suatu pekerjaan apabila ditekunin, maka usaha itu akan berjalan terus dan bisa mendatangkan lebih banyak customer. Dalam aktivitas ini, Winda mencerminkan Dasa Dharma yang keenam, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Sikap Winda yang mencerminkan Dasa Dharma yang keenam yaitu, yang pertama, Winda selalu bergembira dalam setiap melakukan usaha, baik itu usaha all-shopnya maupun jualan esnya. Winda tidak pernah mengeluh dalam menjalankan usaha yang dia jalanin, karena Winda yakin apabila suatu pekerjaan dilakukan dengan gembira dan ikhlas, maka hasilnya akan luar biasa. Yang kedua, Winda tidak pernah takut gagal, karena Winda yakin bahwa di balik kegagalan itu pasti ada sesuatu yang baik dan berguna untuk kedepannya. Nah, selain itu, Winda juga dia itu berjualan es mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, di antara waktu-waktu senggang itu dia gunakan untuk memposting barang dalam akun Allshopnya, yaitu Arwin Shop, dan membantu ibunya untuk membersihkan rumah seperti menyapu, mencuci, dan memasak. Nah, Winda juga meluangkan waktunya ini untuk tidur, artinya Winda bisa menggunakan waktu secara teratur. Dalam hal itu, Winda mencerminkan Dasa Dharma Pramuka yang ketujuh, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Selain itu, Winda juga selalu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, seperti customer yang tidak mau mengambil barangnya, terus komplain-komplain customer, dan dia menangani hal tersebut dengan sabar dan tetap berusaha untuk ikhlas. Nah, sikap Winda yang seperti itu menggambarkan Dasa Dharma yang kelima, yaitu rela menolong dan tabah. Nah, selain itu, Winda juga tiap mengalami kesulitan atau kesusahan dalam usaha yang dia jalani ini, dia selalu menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah dan berserah diri kepada Allah dengan cara beribadah seperti sholat dan berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dia alami itu. Selain itu, Winda juga selalu ingat kepada orang tua, ingat bagaimana sih perjuangan orang tua dalam membesarkan dia, menghidupi dia, dan hal-hal itu yang membuat Winda kuat dalam menghadapi kesulitan yang dia alami, dan membuat Winda bangkit dan terus bergerak maju. Aktivitas tersebut sesuai dengan Dasa Dharma yang pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Dasa Dharma yang kedelapan,
yaitu disiplin, berani, dan setia, serta dasa dharma yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, Winda sudah mau diwawancarai sama saya. Nah, semoga cerita dari Winda ini bisa menginspirasi teman-teman dan kakak-kakak semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.